Gue di Malaysia nggak nemu calo cuy. Ini gue Alasan kamu pergi ke Malaysia kenapa? Malaysia kena sanksi oleh FIFA. Apa benda ni weh? Mau dikemanakan arah pendidikan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Gue di Malaysia nggak nemu calo cuy. Ini gue di terminal bus yang identik dengan calo. Ini sudah ini terminal semuanya. Jadi ada banyak armada nih. Nah itu dikumpulin. Nah kalau beli tiket itu ya udah di satu loket yang sama. Sementara kalau di Indonesia, kalian mau beli apa armada apa, itu loketnya berbeda-beda. Coba kalau di gitu. Indonesia ya. Sementara di sini semuanya dikumpulin jadi satu, jadi mengurangi penggunaan calo. Ada tiket dari Kuala Lumpur ke Penang, ya udah gampang banget, tinggal ini ikutin alurnya aja, bayar dan berangkat deh. Malaysia 1, Indonesia 0. Masuknya pun udah otomatis tinggal scan, jadi nggak bingung sama Jauh sekali. banget beda. Malaysia 1, Indonesia 0. Guys, itu sudah menunjukkan bahwa Malaysia sudah meninggalkan kita itu jauh. Di kita loh, gue di bulan puasa kemarin kan pulang dari Malaysia. Gue balik memang sengaja gue nggak minta jemput atau nggak minta diambil ke bandara. Sama saudara-saudara di sini, gue sengaja naik bus dari bandar udara Juanda itu, gue naik bus ke Bung Rasih, ke terminal Bung Rasih. Waduh, ternyata masih nggak jauh beda dari dulu guys. Masih banyak calo, masih banyak gini. Waduh. Di Malaysia, inilah yang tadi tuh yang kalian tonton itulah gambarannya guys. Jadi jauh kita guys, jauh kita tertinggal gitu. Jadi mereka ini di Asia Tenggara ini, khususnya Malaysia, itu sudah mengupgrade semuanya dan waduh, nggak ada calo di sana guys. Sudah semuanya serba digital. Bayangkan kita, poyo masih gini guys. Aduh, dan tempat loketnya pun ya, tempat beli tiketnya itu nggak seperti itu. Kalau di Malaysia itu kan tuh tinggal pencet sendiri, tinggal pilih gitu. Di Indonesia mana ada kayak gitu. Di Surabaya aja yang bandar besar belum ada. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Alasan kamu pergi ke Malaysia kenapa? Liburan. Kamu dari mana sih? Dari Palembang. Palembang. Kamu lebih suka Indonesia atau Malaysia jujur? Malaysia. Alasannya? Alasannya lebih indah. Lebih indah. Siap. Udah dapat jodoh orang Malaysia belum? Belum. Ini. Bye. Oke, siapa nama? 20. Izin videonya masuk YouTubeku ya. Oke, bye. YouTube-nya. Nodiwak geng. Oke, thank you, bye. Wong kita galo ya, ya, orang Palembang ya, orang Palembang, sehat-sehat orang Palembang. Jadi ya kalau pelancong kita datang ke sana, nggak usah pelancong kita deh datang ke Malaysia, pelancong luar yang datang ke Malaysia ketika ditanya itu ya gimana ya, mereka happy dan merasa nyaman, keamanannya oke gitu. Kalau di sini guys, berbagai cerita bule-bule itu guys. Kalau datang ke Bali lah, kemana gitu, berbagai cerita. Entahlah di apa ya, dimintain uang preman lah, dimintain uang gini lah, dimintain uang parkir lah, dimintain uang inilah.
Kalau di Malaysia kan itu nggak itu semuanya nggak ada gitu. Jadi itu yang buat mereka nyaman gitu guys. Ya perbedaannya ya juga itu dari kita gitu. Aduh entahlah. Kita itu akan majunya itu akan seperti apa nantinya gitu. Apakah bertahan dengan tukang parkir? Apakah bertahan dengan apa ya tukang preman itu? Apakah bertahan dengan ya gitu-gitu deh. Banyaklah. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Malaysia kena sanksi oleh FIFA. Ini Apa benda dia, guys. ni weh? Serius guys, abang dapat banyak gila DM serta ini komen yang dari viral kawan-kawan yang minta kupas cerita ini sejak beberapa hari yang lepas. Pada awalnya ingat orang troll je, tapi bila siasat memang ada berita tu sedang menyular. Alang-alang kita kena 6 poin sanksi dari FIFA disebabkan Harimau Melaya dapat 5 pemain warisan yang bukan darah tulen Malaysia. Aduh, kadang-kala kan abang tak faham sesetengah pihak media ni yang memang tak bertanggungjawab. Tolonglah move on. Vietnam yang kena bantai tapi orang lain pula yang panas. Nak juga buat berita konyol trigger kawan-kawan semua gaduh. Bingai betul. Bro, FIFA sendiri dari awal sudah mengesahkan 5 pemain itu confirm warisan Malaysia. Kalau setakat nak dapat views tu, banyak lagi konten boleh buat bro. Contohnya Malaysia menyambut cabaran Indonesia main ke Piala Mandiri. Tunggukan El Clasico Nusantara 21 Julai. Kan positif dan sedap, boleh semua orang hype dan tunggu game yang seru ini. Tak payah buat cerita tipu bocil. Setuju dengan abang? Komen kat sini. Ini berita nih. Berita ini kalau Malaysia lagi kena sanksi FIFA atau itu viral. Viral guys di Indonesia. Awalnya gua nggak percaya guys. Gua nggak percaya ketika ada berita itu dan yang memberitakan adalah orang-orang Indonesia, adalah oknum media itulah, oknum orang itulah gitu ya, yang membuat berita itu viral, bener viral. Gue sampai terkejut, bener nggak sih Malaysia kena sanksi FIFA? Tapi gue nggak yakin gitu, gue nggak yakinnya kenapa? Pastilah Malaysia itu akan berpikir gimana caranya nggak kena sanksi FIFA, pastilah ya. Orang Malaysia itu nggak sebodoh kita lah gitu ya. Bener nggak sih? Bener, iya kalau kita sikit-sikit kena sanksi FIFA, sikit-sikit kena sanksi FIFA, itu hari kena sanksi FIFA, kena berapa juta itu hari, kena denda berapa juta kita itu hari. Malaysia itu apa ya? Kalau gue pikir dari segi apapun orang-orangnya tuh lebih berhati-hati, lebih berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Ini gue herannya tuh. Ini viral di sini guys. Katanya Malaysia kena sanksi FIFA. Aduh, jangan buat malu lah weh. Jangan buat malu lah. Aduh, jangan buat berita-berita yang enggak weh. Yang kena bantai itu Vietnam. Kenapa kita yang panas? Kenapa media Indonesia yang panas, woi? Mikir, parah kalian loh. Gimana sih? Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Mau dikemanakan arah pendidikan kita? Masih kecil, sudah joget hot. Pakai baju ketat di panggung, plus disawer pula. Joget ini dilakukan oleh siswi-siswi sebuah SD di Kecamatan Sajira, Lebak, Sabtu pekan lalu. Melihat latar belakang panggung, acara ini digelar sebagai pesta perpisahan dan kenaikan kelas. Saat murid SD ini geol-geol di panggung, emak-emak yang nonton berteriak senang. Mana sih Indonesia ini? Serius nanya, "Mak, ini enggak apa-apa anak perempuanmu goyang-goyang di panggung begini? Ditonton banyak orang loh, Mak." Tapi emak-emak ini sepertinya punya pola pikir di luar perakiraan BMKG. Mereka cuek aja dan malah nyawer. Yang prihatin bukannya emak-emak, tapi malah warga net. Kalau gue bilang sih sama aja lah orang tua sama gurunya ini. Karena kalau nggak sama ini nggak akan terjadi tuh acara. Bener nggak sih?
Astagfirullahaladzim, ya Allah, na'udzubillah. Kok dibiarin kenapa Bu? Anaknya seperti itu gitu. Goyang-goyang di atas panggung, kenapa enggak? Kalau memang buat acara perpisahan, kenapa enggak buat pengajian kayak apa kan lebih gitu. Atau seminar gitu kan. Agar mereka yang mau keluar dari SD, mau masuk SMP, mau masuk ke sekolah lain gitu bisa termotivasi gitu. Kan alangkah baiknya kan gitu, dikasih seminar atau pengajian gitu. Biar mereka-mereka yang mau masuk ke pondok, mau masuk ke sekolah SMP atau MTS atau apapun lah gitu ya. Biar mereka termotivasi dari orang yang diundangnya nanti. Kan itu lebih bagus daripada goyang-goyang enggak. Aduh ya Allah. Mau jadi apa pendidikan kita? Gitu katanya pendidikan kita lebih baik dari negara-negara lain. Aduh. Ini jangan biarkan. Gue udah beberapa sekolah di sini udah gue ajak warga, terutama di sekolah anak-anakku ya. Itu hari, alhamdulillah, itu hari sudah nggak ada itu yang joget-joget itu. Jadi semuanya berisikan ilmu-ilmu yang ditampilkan ke pentas gitu. Alhamdulillah semuanya sudah berubah. Walaupun belum berubah drastis, tapi setidaknya kita sudah berusaha dengan orang-orang kampung sini untuk tidak ada lagi ya seperti inilah contohnya seperti video yang tadi itu. Alhamdulillah ya doakan saja ikhtiar kita bisa terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.